Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia 9, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai menemukan, menyimak, dan mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi Millet. Berikut adalah anggota kelompok kami, saya, Cindy Melani dengan NRP akhir 1046, rekan saya Dona Marista dengan NRP akhir 1036, Muhammad Bintang Al-Kafi dengan NRP akhir 1067, Bagus Setia Pratama dengan NRP akhir 1113, dan Raffi Fijatullah dengan NRP akhir 1121. Nah, oke. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari presentasi kelompok kami, izinkan saya menjelaskan mengapa dalam menulis karya ilmiah harus diawali dengan menemukan dan mencari referensi yang kredibel. Alasannya adalah karena karya tulis ilmiah berbeda dengan tulisan fiksi yang dimana tulisan fiksi itu berdasarkan pada imajinasi penulis, sementara karya ilmiah itu harus berdasarkan sumber atau referensi yang kredibel, akurat, dan benar adanya. Dan selain itu, alasannya adalah agar seorang penulis dalam menulis karya tulis ilmiah bisa terhindar dari yang namanya plagiarisme. Nah, apa sih ciri referensi yang kredibel? 3 kriteria utama referensi kredibel yang harus dipenuhi. Yang pertama, dapat dipercaya atau terindeks DOAJ, Directory of Open Access Journal. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan atau diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Yang ketiga, dapat dilacak dengan P-ISSN atau International Standard Serial Number, ISBN International Standard Book Number, dan DOI, Digital Object Identifier. Serta terdapat kriteria referensi lain yang kredibel, antara lain yang pertama, harus memenuhi kaidah keilmuan. Kedua, ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Ketiga, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Keempat, memiliki dewan direksi atau editor. Selanjutnya, memiliki terbitan versi online. Lalu dikelola secara profesional. Ketujuh, bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu. Kedelapan, terindeks oleh database internasional. Lalu menggunakan bahasa Inggris untuk kancah internasional serta dewan redaksi minimal berasal dari 4 negara sesuai dengan bidangnya untuk kancah internasional. Ketika kita sudah mendapatkan referensi, kita akan membaca referensi tersebut dengan seksama. Lalu dalam kegiatan tersebut, kegiatan membaca itu kegiatan yang mudah atau susah. Jadi menurut jawaban kelompok kami, jawabannya adalah mudah. Karena jika hanya sekedar membaca, kita sudah diajari sejak kecil bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Namun tidak sepenuhnya mudah, karena dalam membaca referensi itu kita juga harus memahami dan mengambil informasi yang didapat dari bacaan tersebut. Jadi intinya kegiatan membaca referensi itu mudah, namun juga susah untuk memahami dan mengambil intisari dari informasi yang kita baca. Selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan perbedaan antara pembaca yang baik dan pembaca yang buruk? Seorang pembaca yang baik adalah seorang yang mampu memahami bacaannya dengan baik, sehingga dapat memancing psikomotrik melalui rasa ingin tahu mereka. Ia mendalami informasi yang ia baca secara efektif, efisien, dan konsisten. Sikap, karakter, dan diksi yang mereka gunakan dalam berucap maupun menulis juga cerminan akan kebiasaannya. Berbeda dengan pembaca yang buruk yang hanya membaca sekadar saja, tidak konsisten dalam membaca, tidak memahami bacaan dengan baik, dan cenderung tidak cermat dan malas, mereka tidak dapat mencerna bacaan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok sama seperti makan dan minum? Intinya adalah berlatih diri untuk rajin membaca. Untuk menanam rasa butuh akan membaca pada diri sendiri, perlu kita ingat bahwa pengetahuan adalah kunci masa kini dan masa depan. Pengetahuan juga menjadi tolak ukur dan pembanding kualitas diri dengan orang lain. Perkembangan iptek yang pesat harus kita ikuti dengan tekun membaca perkembangannya. Bak makan dan minum sebagai kebutuhan hidup. Jika tak makan, maka diri akan kekurangan gizi dan buruk untuk tubuh. Begitu pula dengan tak minum, akan dehidrasi
dan sakit mudah menghampiri. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi di Mendeley. Langkah pertama, pastikan Mendeley telah terhubung dengan MS Word dengan klik Tools dan pilih Install MS Word Plugin. Lalu untuk mencari referensi yang kredibel dengan Mendeley yaitu mengklik Literature Search yang terdapat di sebelah kiri. Langkah berikutnya yaitu klik bagian pencarian dan ketik judul jurnal atau artikel yang diinginkan. Setelah itu enter dan akan muncul tampilan beberapa referensi. Lalu, pilih beberapa jurnal yang akan dibuat referensi dengan memastikan bahwa file tersebut telah tersimpan di All Documents. Cara untuk menambahkan di All Documents adalah dengan centang jurnal yang akan dipilih dan otomatis jurnal tersebut tersimpan ke All Documents. Setelah file tersimpan di All Documents, klik jurnal dan akan muncul identitas jurnal dan abstrak di sisi kanan dan terdapat URL atau link untuk mempermudah dalam mengunduh full paper dari jurnal tersebut. Lalu, untuk mengunduh full paper dari jurnal tersebut dapat dengan menyalin URL yang tersedia di sisi kanan layar dan bukalah sci-hub.tw di Google dan masukkan URL yang telah disalin tadi dan klik open. Maka full paper dari jurnal tersebut akan secara otomatis terunduh. Baik, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara membuat citasi dan juga daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama adalah membuat citasi. Kalau kalian sudah menyambungkan nih Microsoft Word dengan Mendeley, kalian tinggal buka aplikasi Microsoft Word dan menuju ke artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah yang sedang kalian kerjakan. Setelah itu, arahkan kursor kepada bagian akhir kalimat yang ingin kalian citasi. Setelah kursor mengarah pada akhir kalimat, kalian bisa langsung klik reference yang ada di atas. Untuk detailnya kalian bisa lihat di PPT sebelah saya, itu sudah ditandai warna merah. Setelah kalian klik reference, nanti kalian bisa langsung klik insert citation. Setelah kalian klik insert citation, nantinya akan muncul sebuah pilihan. Nah, di pilihan tadi kalian bisa ketikkan jurnal atau artikel ilmiah yang kalian gunakan untuk membuat kalimat yang kalian ingin citasi tadi. Setelah itu, kalau kalian sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah artikel yang kalian gunakan, kalian bisa klik Go to Mendeley, lalu klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, nantinya akan muncul secara otomatis citasi yang kalian inginkan. Oke, sekarang masuk ke bagian daftar pustaka. Caranya gampang sekali, kalian tinggal membuat halaman baru, lalu kalian ketikkan daftar pustaka di sana. Setelah itu kalian klik Insert Bibliografi yang ada di atas. Untuk detailnya kalian bisa lihat di PPT sebelah saya. Nah, setelah kalian klik, nantinya akan muncul secara otomatis daftar pustaka yang kalian gunakan dari awal hingga akhir pembuatan artikel ilmiah yang sedang kalian kerjakan. Setelah itu, untuk menyesuaikan style yang kalian inginkan, kalian bisa klik style yang ada di kotak merah di PPT sebelah saya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Dan kemudian ada sedikit pantun untuk teman-teman. Pagi-pagi ke rumah Bu Asi, pulangnya diantar Pak Jali. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.